Ini kalau kita pengen tanya, kira-kira destinasi wisata yang di Palu yang mungkin yang bisa atau potensi dikembangkan menurut dari kita sendiri gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang pariwisata Palu itu banyak ya pastinya. Kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol juga, ada beberapa. Palu ini punya potensi yang luar biasa. Memang hanya kita berusaha upayakan bagaimana mengembangkan semua potensi yang ada. Dan Palu juga punya sungai. Ya, Sungai Palu ya. Ya, punya Sungai Palu yang juga punya potensi wisata yang cukup menarik ya. Cukup menariknya itu kan banyak buayanya. Paling banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pemerintah Kota Palu, Palu Mantap Bergerak, bersama saya Zakia Ramayani. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, orang paling nomor satu di Kota Palu, yaitu Bapak Wali Kota, Bapak Hadianto Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kia. Udah kali kedua kita Pak ya ngobrol ya. Kali kedua, benar. Tapi sekarang Bapak nggak sendirian. Ini spesial, kita kedatangan yang sangat luar biasa. Ada Miss Tourism International 2021-2022, Jessie Silana Wongso Diharjo. Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah mengundang. Apalagi sekarang bisa diundang ke podcast yang luar biasa sama Mbak Kia, sama orang nomor satu di Palu juga, Pak Wali Kota. Mantap. Nanti kita akan ngobrol banyak nih ya. Siap. Terima kasih nih udah mau luangin waktu, walaupun pasti jadwalnya padat banget nih ya. Enggak juga lah, selalu ada waktu lah untuk podcast mah. Wow, terima kasih banyak. Oke, langsung aja nih. Ini aku mau tanya dulu nih ke beliau ya Pak ya. Silakan. Boleh ya. Ini kan ini baru pertama kali ya datang ke Palu ya? Betul, ini pertama kali banget ini kesini. Oke, tibanya kapan kemarin? Tibanya baru kemarin pagi, terus langsung berkeliling, langsung ke kantornya Pak Wali Kota, melihat-lihat juga. Terus ada sempat kemarin ke Gong ya, Gong Perdamaian, terus udah ke Tugu juga. Terus kemarin udah mencicipi makanan apa ya namanya kalau nggak salah, uta dada ya, sama uta kelo yang daunnya kecil-kecil ya. Terus durian kemarin. Iya, terus hari ini spesial banget, tadi Pak Wali Kota bilang harus mencoba kaledo katanya. Betul, tidak sah ke Palu kalau tidak mencoba kaledo. Betul, aduh langsung jatuh cinta sih sama kaledo, karena kaledo enak banget. Enak banget ya. Bener. Oke, kesan pertama yang dilihat view di Kota Palu kan ada pegunungan, ada lautan. Yang paling disuka yang mana nih? Dari antara semua view-nya aku paling suka pantai sih. Karena memang aku penggemar tipe orang yang suka pantai, dan aku juga suka diving, suka snorkeling, suka laut. Jadi aku suka banget sama pantai. Nah, tadi pas lihat ke sini ke Pantai Taipa, pantainya bagus banget ya, indah banget gitu. Ada pantai, terus udah gitu ada pemukiman-pemukiman, perumahan-perumahannya juga bentuknya jadi itu benar-benar cantik. Terus ada gunung juga ya. Bener. Jadi ada pantai, ada gunung, ada pemukiman, terus ada tempat-tempat cottage yang kayak gini, tempat makannya, terus view-nya juga enak. Aduh, luar biasa, sempurna lah pokoknya ciptaan Tuhan itu ya. Oke, berarti nggak salah nanti kalau nggak nginap di sini Pak ya. Terus semalam harus nginap di Taipa Beach ya. Iya. Boleh. Oke, dan ini dari tadi kan udah sempat melihat beberapa keindahan Kota Palu nih ya. Ini kalau kita pengen tanya, kira-kira destinasi wisata yang di Palu yang mungkin yang bisa atau potensi dikembangkan menurut dari kita sendiri gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang pariwisata Palu itu banyak ya pastinya. Kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol juga, ada beberapa orang Palu juga. Terus di sini ada museum juga ya, ada museum negeri, terus ada juga Masjid Apung ya. Ada Masjid Apung juga, terus ada Saung Raja ya, Sauraja. Ada rumah raja Sauraja. Jadi kalau aku bilang menarik ya. Jadi dari bersejarah, dari pantai, dari gunung, bahkan mungkin beberapa yang ya mohon maaf ya, mungkin kejadiannya tsunami itu juga mungkin banyak orang yang penasaran ya, Pak, mau tahu sebenarnya waktu kejadian tsunami Poso itu separah apa sih. Nah, jadi itu mungkin bisa orang-orang banyak yang berkunjung dan melihat bahwa ini loh di tahun 2018 ini sempat terjadi tsunami dan keadaannya seperti ini gitu. Jadi orang-orang bisa melihat, oh iya berarti ternyata tuh orang-orang Palu itu luar biasa kuat ya. Dan udah mengalami kejadian gempa, tsunami, lalu ada tanah yang bergeser seperti itu. Likuifaksi, tapi ternyata masyarakat Palu itu tuh
sangat-sangat tegar gitu, dan sekarang udah bangkit kembali dan kembali lagi. Itu adalah sebuah kenangan yang mungkin bisa dibanggakan juga untuk masyarakat Palu, dan diperlihatkan bahwa kita sudah merasakan dan menghadapi bencana yang seperti ini, tapi kita tetap bangkit lagi loh. Jadi mungkin itu bisa jadi destinasi wisata yang kita tunjukkan kepada orang-orang sih, kepada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Oke, kayaknya memang paling penasaran tentang itu ya, bagaimana perjuangan Kota Palu dan bangkitnya ya. Iya, survive-nya lagi tuh bagaimana, pemulihannya bagaimana gitu ya. Kemarin juga sempat melewati beberapa tempat gitu ya. Ada yang masih yang tanah bergeser, yang sampai rumahnya masuk ke bawah. Masih kelihatan semua ya. Terlihat semua, bahkan ada juga yang masih puing-puingnya, yang rumahnya miring dan sebagainya. Bahkan ada kapal yang mendarat di darat gitu ya. Kita nggak pernah lihat kapal yang berlabuh di darat ini. Ini kapal berlabuh di darat. Nah, jadi bisa dibayangkan ya betapa tingginya tsunami-nya saat itu gitu, dan itu menjadi sebuah hal yang menarik ya. Nah, jujur aja karena hal itu, karena melihat ada kapal yang mendarat di darat itu, Jessie jadi penasaran. Jessie sempat akhirnya browsing di YouTube juga, nonton kayak sebenarnya kejadiannya itu seperti apa sih waktu 2018 itu, dan ternyata pas dilihat, waduh, memang ngeri ya, memang mengerikan sekali gitu, dan tapi ya salut gitu. Akhirnya salut dengan masyarakat Palu yang begitu kuat gitu, yang bisa menghadapi semua, dan sekarang udah balik lagi, udah recover kembali. Apalagi seperti sekarang ini apalagi di pantai Taipa ini juga sempat terkena ya Pak ya, sempat terkena, dan sekarang udah recover, udah pemulihan, dan udah sebagus ini tempatnya. Ini sebuah kemajuan yang luar biasa sih Kak. Oke. Mungkin tadi Pak ini baru sekilas aja karena baru sehari nih lihat Kota Palu. Kira-kira dari Bapak potensi apa saja sih yang dimiliki Kota Palu untuk sektor pariwisata? Kalau potensi sama gitu, apa yang disampaikan oleh Jessie, bahwa Palu ini punya potensi yang luar biasa. Memang hanya kita berusaha upayakan bagaimana mengembangkan semua potensi yang ada. Hanya memang pemerintah Kota Palu hari ini masih fokus terhadap perbaikan infrastruktur ya, termasuk infrastruktur yang memang harus disiapkan ya untuk memenuhi kebutuhan para penyintas kita ya. Jadi masih fokus ke sana ya. Kalau kita ngomong bahwa Palu punya teluk merupakan potensi ya, merupakan potensi. Nah, untuk menggarap potensi ini tentunya tadi gitu ada perencanaan yang komprehensif yang dilakukan. Nah, saat ini untuk kawasan teluk, khususnya kawasan kostal kita lagi dalam proses pengerjaan ya oleh pemerintah, dan diharapkan pekerjaan ini bisa selesai di 2024. Setelah itu kita masuk nanti ke beautifikasinya agar potensi ini kemudian muncul. Nah, kita juga punya kita punya pegunungan gitu ya. Pegunungan yang hari ini juga sudah dimanfaatkan ya, seperti dimanfaatkan untuk olahraga para layang ya. Kita juga punya wisata alam lain ya yang bisa dimanfaatkan untuk trial ya. Kemudian bisa juga untuk off-road gitu ya. Dan Palu juga punya sungai. Ya, Sungai Palu ya. Ya, punya Sungai Palu yang juga punya potensi wisata yang cukup menarik ya. Cukup menariknya itu kan banyak buayanya. Paling banyak ya. Ya, itu yang paling menarik juga sih. Orang penasaran apakah benar ada buayanya di sini atau mungkin enggak. Perlu dibuat penangkaran kali bisa ya, penangkaran buaya. Ya, buayanya ya. Menjadi PR banget ya Pak ya. Ya ada plus minus ya. Tapi semua menjadi potensi sesungguhnya. Di samping itu juga tidak lupa gitu bahwa Palu juga punya kuliner yang cukup ini gitu ya. Iya, benar. Cukup menurut saya cukup nikmat untuk dinikmati gitu ya. Dan pasti kan ketagihan ya sekali coba ya. Itu bisa menjadi salah satu, karena kan para pelancong, para wisatawan itu kan cenderungnya ke sana gitu. Begitu datang satu tempat, kuliner apa sih gitu ya. Nah, belum lagi potensi UMKM juga yang dipunyai oleh kita. Ya. Nah, semua ini tentunya kita berharap bahwa potensi-potensi ini bisa kita kembangkan dan kita upayakan untuk bisa tumbuh baik gitu. Oke, nah tadi ini kan sempat cobain beberapa makanan. Dari beberapa makanan yang paling berasa ini unik nih dan paling enak, yang mana nih? Kalau aku bilang Kaledo ya, walaupun mungkin ada orang yang bilang kayaknya nggak beda jauh sama konro. Tapi kalau menurut aku beda. Bedanya apa itu? Beda. Kalau konro itu kuahnya pekat ya, iya. santan gitu ya. Nah kalau Kaledo ini kuahnya bening.
tapi gurih. Nah, jadi kalau buat aku ini enak banget. Jadi bener-bener murni langsung dari buntutnya. Berarti dari ini ya, dari daging iganya ini kuahnya gitu. Kalau misalnya mungkin kalau konro itu gurih karena santannya, kalau ini kita gurih benar-benar karena dari tulangnya, dari tulang iganya. Dan makanan yang kuah-kuahan kayak gini, yang bening kayak gini menurut aku lebih sehat juga ya. Karena kan sekarang lagi zaman-zamannya nih banyak anak muda, orang-orang dewasa juga yang mulai mementingkan kesehatan gitu. Nah, jadi tuh cocok banget kayaknya untuk teman-teman semuanya kalau yang pengen nyobain yang sehat gitu ya. Kaledo itu makanan sehat loh. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. makanan sehat. Jadi ya ada sumsumnya juga, apalagi kalau yang penyuka sumsum gitu ya. Kalau kayak Jessie kan emang suka banget sumsum. Iya, jadi pas tadi makan kayak wah ini enak banget sih. Nah, udah nggak ada santannya gitu kan. Terus udah gitu kuahnya gurih gitu. Jadi kalau dimakan tiap hari pun juga bisa jadinya karena makanan sehat gitu hitungannya. Iya, benar-benar. Kan Kaledo itu kaki lembu donggala. Jadi memang harus kakinya. Karena sumsumnya menjadi salah satu ciri khasnya di Kaledo itu. Jadi ternyata beliau suka Kaledo nih. Iya. Boleh lah dipromosiin dibuat franchise kali ya. Bener-bener dikembangkan kuliner Sulawesi Tengah gitu kan. Kuliner Palu khususnya. Jadi untuk masyarakat yang ada, teman-teman Palu yang ada berada yang tersebar di Indonesia bisa, kalau kangen Kaledo bisa ada franchise-nya apa gitu namanya. Secepatnya. Soon. Amin. Kaledo Pak Wali Kota. Available soon. Available soon. Oke, ini harapan nih menurut dari si Miss Tourism Internasional ya untuk pariwisata di Kota Palu. Khususnya mungkin untuk Indonesia atau di kancah internasional. Sebenarnya kalau dibilang pariwisata Palu banyak ya, apalagi ada satu yang paling uniknya itu tadi dari Masjid Apung. Sempat tahu juga Masjid Apung, kayak penasaran juga sih Masjid Apung tuh kayak apa sih, pengen tahu gitu. Apalagi kan itu di pinggir pantai juga. Nah kemarin sempat mengalami yang katanya tsunami tapi masih tetap kokoh berdiri gitu. Nah itu jadi yang itu suatu hal yang menarik ya, bahwa ternyata masjid yang berada di pinggir laut yang sudah sedemikian rupa mengalami panas gitu ya, terus udah gitu hujan, badai gitu ya, bencana seperti itu tapi tetap kokoh berdiri. Itu satu. Terus yang kedua, untuk harapannya masyarakat Palu gitu, untuk masyarakat dunia gitu ya, bahwa ternyata masyarakat Palu itu adalah masyarakat orang-orang yang sangat kuat ya, sangat kuat terlihat dari makanannya sebenarnya ya. Iya kan, makanan menggambarkan kekuatan. Dari makanannya juga ya, makanannya. Iya, namanya utamala ya? Iya. Utadada. Yang ikan pedas. Palumara. Iya, palumara ya, palumara tadi katanya. Kalau makan palumara ini supaya nggak marah-marah, harus makan palumara karena pedas-pedas gitu rasanya. Nah itu makanannya pedas-pedas gitu, dan wah itu luar biasa sih, karena rasa pedasnya itu emang pedas banget tapi bikin nagih. Jadi bikin rasanya kayak pengen makan terus pengen gitu. Terus ya, pengen terus makan terus, kayak nggak bisa berhenti. Gagal gitu. diet jadi. Gagal diet udah, kalau udah ke Palu udah nggak usah mikirin diet deh, karena makanannya semua enak-enak semua di sini. Terus destinasi wisatanya, pantainya, bahwa di sini kan 5 dimensi juga wisatanya Pak ya. Iya, ada gunung, kalau mau olahraga tinggal para layang gitu kan. Nah apalagi di sini para layangnya sampai internasional ya katanya kemarin ya, bahwa banyak yang para layang atlet juga yang pada datang ke sini untuk mencoba para layang dari bukit apa namanya? Gawalise. Iya. Ada 2 ya, Bukit Salina 1. Bukit Salina ya. Jadi Pegunungan Gawalise. Iya, Pegunungan Gawalise itu. Nah jadi di sini semua one stop solutionnya kayaknya ada semua di sini, dari makanan ya kan, destinasi wisata, olahraga, sport tourism, gastronomi, semua juga ada di sini. Jadi buat teman-teman komplit di sini yang mau berkunjung ke mau nginep tempat yang ini alam, ada bisa di Pantai Beach Resort ini. Nah, langsung ke Taipa Beach ya kalau ke Palu. Betul. Oke, kalau dari Bapak Wali Kota sendiri harapannya nih untuk Kota Palu dan untuk masyarakat, khususnya untuk destinasi wisatanya. Yang pastinya masyarakat yang berharap ke wali kota gitu. Iya. Para UMKM, khusus sektor kayak kita nih, para batik nih ya. Harapan kita masyarakat tentunya pemerintah bisa secepatnya gitu ya memulihkan kondisi yang ada hari ini gitu ya, dan kemudian secepatnya bisa mengelola potensi dan mendorong potensi-potensi yang ada untuk tumbuh baik agar supaya kemudian bisa termanfaatkan oleh masyarakat. Nah kita on proses ya. Nah, sebagaimana yang saya coba sedikit gambarkan tadi dari proses pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, jika insya Allah ini berjalan sesuai dengan schedule yang telah direncanakan,
maka 2024 ya potensi-potensi yang ada ini insya Allah akan kita ini. Oleh karenanya sebelum menuju 2024 ada beberapa event yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, salah diantaranya adalah event komunitas kreatif Kota Palu. Kemudian Palu Sport Event ya, yang kita harapkan kemudian ini menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun dari luar mancanegara untuk datang ke Kota Palu ya, datang ke Kota Palu ya, undangannya karena dua event ini. Nah, dari ini diharapkan bahwa kemudian kita mempromosikan kembali ya, bahwa Palu hari ini sudah mulai berangsur pulih. Dan Palu hari ini sudah mulai bersiap, dan beberapa waktu ke depan sudah akan betul-betul siap gitu ya menyambut siapapun yang nanti akan datang ke Kota Palu. Nah, itu yang kita lakukan sehingga diharapkan tahun 2024 ya pemerintah sudah lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi melakukan penguatan pada potensi-potensi pariwisata yang dimiliki oleh kota ini. Dan ini mungkin juga tidak akan bisa berjalan jika tidak dilakukan atau didukung oleh masyarakat Kota Palu sendiri nih ya. Ya, kalau dukungan saya pikir potensi ini merupakan peluang gitu ya, peluang bagi masyarakat. Dan saya pikir masyarakat pasti tahu gitu ya bagaimana memanfaatkan peluang ini. Nah, hanya untuk mengoptimalkan peluang yang ada ini, maka dibutuhkan effort dari pemerintah. Maka effort itu saat ini on-process tadi ya, karena kalau saya bilang kan masyarakat ini pasti selalu berpikir bagaimana memperbaiki hidup mereka ya, karena berpikir bagaimana memperbaiki hidup mereka maka pastinya akan melihat semua potensi yang ada untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh diri, sehingga tidak perlu sebenarnya diajarkan masyarakat itu masyarakat akan mencari jalannya. Hanya memang penekanannya lebih kepada pemerintah harus secepatnya gitu melakukan penguatan agar sekali lagi potensi yang ada itu bisa dikembangkan. Terima kasih sekali lagi nih buat Bapak, khususnya buat Miss Tourism Internasional. Dan ini kegiatannya akan lanjut ke Poso ya? Iya, kita ke festival Danau Poso nanti setelah ini. Wow, itu akan lebih luar biasa lagi di sana. Dan saya mengundang kembali beliau agar November ke Sulawesi Tengah lagi. Saya mau ngajak ke Togian. Wow, Togian Island itu harus ke sana tuh. Untuk diving dan snorkeling. Ajak ke Togian supaya tahu bahwa ternyata di Sulawesi Tengah ada Raja Ampat. Ada Wakatobi. Benar. Dan tidak kalah saing dengan yang saya sebutkan. Betul. Waduh, terima kasih sekali lagi dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Terima kasih juga Pak. Nanti tetap ya untuk ngobrol bareng di podcast ya. Karena banyak yang menantikan Bapak nih soalnya. Bisa aja. Ini sekarang kita akan memberikan penyerahan nih kepada Miss Tourism International karena sudah berkunjung. Kita akan memberikan salah satu ini oleh-oleh khas Kota Palu. Boleh silakan. Ini tenun kelor. Tenun kelor Kota Palu. Kayak makanan utang kelo berarti Pak ya? Ya, ini bisa dimakan. Bisa dimakan. Waduh. Karena Kota Palu bisa dimakan, tapi bisa punya aja. Jangan dong Pak. Banyak kayaknya sobek Pak. Ini memang saya pilihkan warna khusus. Warna khusus yang ada warna warna apa nih? Warna kuning. Iya, warna kuning. Ini kuning Hanua. Oh, Hanua. Iya, boleh. Hati nurani wali kota. Iya, Pak. Mbak Jess. Iya. Nih ya, ini tenun kelor. Ya, kalau kemarin sempat makan kelor, nah ini dia kelornya. Cuman yang ini cukup ini daunnya. Ini desain ini sendiri? Enggak, dari tim. Ya, dari tim ya, tim. Dan ini untuk motifnya, motifnya sudah dipatenkan. Ya, jadi sudah paten milik pemerintah Kota Palu, sudah mendapatkan haki. Ya. Jadi motifnya itu 8 daun kelor, ada 8 kecamatan di Kota Palu, dalam satu naungan Kota Palu ada 9 kan? Ada 9. Terus dinaungi Kota Palu, 9 daun kelor. 9. Luar biasa, itu ada filosofinya berarti ya? Dulunya cuma 4 kecamatan, sekarang jadi 8. Dari 8 berkembang. Dia lebih jago. Iya. Kalau saya ini jago masangin. Oh iya, masangin. Nanti jago desainnya berarti ya Pak ya? Iya, dia jago. Nanti kalau suka warna yang lain,
nanti saya bisa. Saya suka warna merah Kan sih, November Pak, datang bagus. lagi. Siap, ya. siap Pak, boleh Pak. Kasih batik Pak, ini kan Iya. nanti ada Ya, nanti dikasih batik. Siap, ya. siap Bapak. Baik. Iya. Ya, ini Oke. buat Jessi. Oh, iya. Terima Jess, kasih. makasih ya. Iya, terima Makasih kasih atas kunjungan Pak. yang luar Terima biasanya ke kasih. Kota Palu, Terima ya. kasih juga untuk masyarakat Palu. Dan harus kembali lagi berarti ya. Siap. Iya, Karena harus udah boleh. makan kaledo. Iya, iya. Terngiang-ngiang Iya. kayaknya kalau udah makan Iya, kaledo betul. kayaknya. Oke. Nanti berikut saya akan kasih makan kelor Apa tuh? supaya tidak pulang-pulang. sayur, sayur kelor ya. Khusus pasti beda banget ya dari yang biasanya nih kayaknya. Ya. 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 Oke. Yes, makasih. Iya, terima kasih. Makasih. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share informasi ini. Dan sekali lagi, saya Zakia Ramayani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.